Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpainya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perjalanan manusia yang dilakukan oleh mereka. Ada perjalanan fisik, yaitu perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Banyak orang telah melewati batasan negara. Ada pulau-pulau yang dilampaui. Dan bahkan ada perjalanan-perjalanan lintas benua. Dan bahkan ada orang yang telah mengelilingi dunia ini dengan berbagai macam perjalanan-perjalanannya. Ada model perjalanan yang kedua, yaitu perjalanan intelektual. Adalah perjalanan di mana seseorang menapaki pendidikan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Dari pendidikan anak usia dini, kemudian SD, masuk kepada jenjang SMP, kemudian kepada SMA, kemudian perguruan tinggi, gelar demi gelar ia raih, profesor ia raih, dan lain sebagainya. Namun ada satu model perjalanan yang sering manusia lupakan. Padahal perjalanan ini adalah perjalanan yang menggaransi manusia selamat di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menggambarkan tentang hari kiamat, fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana tidak lagi berguna malun, harta benda yang dikumpulkan oleh manusia tak lagi berguna. Wala banun, dan anak-anak pun tak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, dengan kolbu yang selamat. Perjalanan yang ketiga ini adalah perjalanan spiritual. Para hadirin, pemirsa, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan spiritual adalah perjalanan yang kita sebagai seorang muslim harus menjadikan perjalanan ini sebagai sesuatu yang harus kita tempuh dan harus kita raih. Banyak orang-orang yang umurnya telah lanjut, akan tetapi kenyataannya perjalanan spiritualnya adalah perjalanan yang belum begitu jauh. Sehingga dari sisi kedewasaan spiritual atau ruhiyah sangat lemah. Oleh karenanya, pada momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum di mana kita kembali memperkokoh perjalanan spiritualitas kita, kembali memperkokoh bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sederhana, apa ukuran kedewasaan seseorang dalam perjalanan spiritualitasnya atau perjalanan ruhiyahnya? Seseorang dikatakan dewasa, telah mencapai kedewasaan dalam spiritualitas, adalah ketika ia mampu hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, mampu hidup dan menghadirkan Allah dalam setiap tingkah, laku, perilaku, ucapan, dan semua dalam kehidupannya. Ketika ia kemudian mampu untuk ikhlas dalam menapaki kehidupan ini, maka itulah ukuran seseorang telah melampaui atau telah menapaki perjalanan spiritualitasnya. Dalam surat Al-Bayyinah,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahud-din, benar-benar ikhlas, benar-benar semua yang dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, kurbanku dan ibadahku, hidupku dan matiku, lillahi, semata-mata untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Oleh karenanya para pemirsa yang budiman, pada momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik untuk kemudian kita kembali merefleksi diri kita, mengevaluasi diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar mampu untuk hidup bersama Allah? Apakah kita benar-benar mampu untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam kehidupan kita? Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, menggambarkan tentang perilaku orang-orang yang ulul albab, yaitu orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mencapai kematangan dalam spiritualitasnya adalah orang-orang yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang mampu menghadirkan Allah dalam setiap kondisi kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, mengingat Allah. Aktivitas apapun yang dilakukan selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. Dan bahkan di dalam surat Nur Allah Subhanahu wa taala memberikan satu profil yang sangat jelas. Satu profil yang sangat jelas tentang bagaimana orang-orang yang mendapatkan kedewasaan di dalam spiritualitasnya. Digambarkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Salah satu profil orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bahkan di dalam urusan bisnisnya pun ia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ketika ia bergumul dengan urusan bisnis, kemudian ia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu orang-orang yang perniagaan bisnisnya tidak melalaikan mereka dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah urusan yang mudah, menghadirkan Allah. Sebagai penutup, di dalam pertemuan kita kali ini, saya ingin memberikan satu kisah tentang bagaimana Imam Ahmad mencontohkan kepada kita, memperjelas kepada kita tentang makna dewasa di dalam ruhiyah atau spiritualitas kita. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal dibuli oleh anak muda. Ia dipanggil oleh anak muda ini, dan kemudian setelah Imam Ahmad datang, kemudian oleh anak muda ini ia suruh pergi, hai Imam, pergilah engkau. Maka Imam Ahmad pun kemudian meninggalkan anak muda ini. Setelah ia pergi, kemudian dipanggil kembali Imam Ahmad ini. Ya. Kemari wahai Imam. Setelah mendekat, kemudian sang pemuda ini mengatakan, pergilah engkau, aku tidak butuh kehadiranmu. Untuk yang ketiga kalinya dipanggillah Imam Ahmad, wahai Imam, kemari.
Kemudian untuk yang ketiga kalinya ia katakan, "Pergilah engkau wahai imam, aku tak perlu kehadiranmu." Kira-kira begitulah anak muda ini mengatakan. Namun yang mengherankan oleh anak muda ini, tidak ditemukan sedikit pun raut kemarahan di muka Imam Ahmad. Ia terlihat sangat tegar dan terlihat selalu dalam kondisi bahagia. Kemudian sang anak muda ini mengatakan, "Wahai imam, kenapa engkau tidak marah? Aku telah memerintahkan Anda untuk datang kepada aku dan aku perintahkan engkau untuk pergi. Seharusnya engkau marah kepada aku, tapi kenapa engkau tidak marah kepada aku?" Imam Ahmad sangat mudah sekali dia menjawab. Dan jawabannya ini menjadikan kita semuanya memahami tentang bagaimana sifat orang-orang yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad? Kira-kira beliau mengatakan, "Kenapa aku harus marah? Aku hanya punya urusan dengan Allah. Saya tidak punya urusan dengan engkau, wahai anak muda. Ketika engkau memerintahkanku, maka pada hakikatnya urusanku dengan Allah. Aku memenuhi perintahmu atau panggilanmu karena Allah perintahkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau itu yang engkau inginkan, engkau bahagia, aku datang. Ketika engkau perintahkan aku untuk pergi dan engkau bahagia, maka aku ikuti perintah Allah. Aku pergi dan engkau bahagia. Maka sesungguhnya urusanku hanya dengan Allah. Urusanku bukan dengan engkau, wahai anak muda." Para pemirsa yang budiman, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bulan suci Ramadan ini benar-benar menjadikan kita mampu untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dan semakin matang dalam kedewasaan kita, semakin mantap dalam spiritualitas kita. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.